Go left. Go left. Kali ini kita akan menceritakan film yang mengisahkan seorang veteran perang yang membutuhkan uang sebesar $231.000 untuk biaya operasi istrinya. Kesulitan finansial yang dihadapinya membuatnya memutuskan untuk menjadi seorang perampok. Dan inilah film Ambulance. Di awal film diperlihatkan seorang kakak adik yang bernama Danny dan juga Will sedang menikmati masa kecilnya. Dan selang beberapa tahun kemudian, kini mereka sudah menjadi dewasa, dan Will sudah mempunyai anak dan juga istri. Will adalah seorang veteran perang yang sudah tidak lagi bertugas. Di sini diceritakan Will sedang membutuhkan uang untuk biaya istrinya yang sedang membutuhkan operasi. Will sudah berusaha untuk menghubungi semua agen asuransi di kota itu, tapi tidak ada yang mau membantunya. Akan tetapi Will yang tidak mau membuat kecewa istrinya, akhirnya ia pun harus berbohong kepada istrinya kalau Will diterima untuk interview di salah satu perusahaan. Dan setelah itu Will pergi mencari pinjaman uang. Scene berpindah dan diperlihatkan seorang anggota medis yang bernama Cam dan juga temannya yaitu Scott sedang menangani seorang korban yaitu anak kecil yang sedang dalam keadaan kritis dikarenakan kecelakaan yang menyebabkan ia tertusuk oleh sebuah besi yang cukup panjang. Namun beruntungnya anak itu masih bisa terselamatkan oleh penanganan medis yang cepat. Will yang sedang pergi untuk mencari pinjaman uang, kini ia berada di tempat kakaknya yaitu Danny. Berbeda dengan Will, Danny adalah seorang perampok dan juga pengusaha. Meskipun karakter keduanya berbanding terbalik, tapi Danny adalah kakak yang penyayang kepada Will dan siap membantu Will apabila diperlukan. Tujuan Will menemui Danny adalah untuk meminjam uang kepada Danny sebesar $231.000. Namun di sini Danny seperti sudah mengetahui bahwasanya Will akan datang ke tempatnya dan akan meminjam uang kepadanya. Alih-alih meminjamkan uang dengan jumlah yang sangat besar tersebut, Danny langsung menawarkan pekerjaan kepada Will. Will yang sudah tahu pekerjaan yang akan ditawarkan Danny adalah sudah pasti untuk merampok bank. Awalnya Will menolak. Namun Danny mendesaknya karena Will sangat dibutuhkan saat itu karena Danny kekurangan satu orang anggota. Selain itu, Danny juga mengatakan bahwa perampokan kali ini dia akan mencuri dari bank sebesar $32 juta. Tentu saja ini adalah nilai yang sangat fantastis dan menggiurkan. Dan dengan sangat terpaksa, akhirnya Will mengiyakan ajakan Danny demi anak dan istrinya. Dan setelahnya tibalah aksi perampokan tersebut, di mana aksi itu dilakukan di Bank Federal LA. Danny, Will dan juga timnya pun sudah memasuki gedung. Dan diperlihatkan, di luar bank ternyata ada agen dari SIS yang sedang mengintai situasi karena tugas mereka adalah untuk mengamankan pengiriman uang yang sebesar $32 juta tersebut. Namun tak sengaja ada dua anggota dari kepolisian yang datang juga ke bank itu. Polisi ini bernama Zack. Tujuan dari Zack sebenarnya adalah untuk ingin berkenalan dengan teller dari bank tersebut dan Zack ingin mengajak teller itu untuk berkencan dengannya. Awalnya belum tahu bahwa bank ini sudah berhasil dirampok oleh Danny dan teman-temannya. Namun saat sedang mengobrol dengan teller bank, ia langsung merasa curiga. Dan dengan sigap, Danny langsung menodongkan pistol ke arah Zack dan mengancamnya, yang membuat Zack tidak bisa menghubungi teman polisinya yang sedang berada di luar bank. Dan kemudian teman-teman Danny segera mengantongi semua uang yang akan dirampoknya. Namun teman Danny yang di luar yang bertugas sebagai driver tiba-tiba mengalami kendala yaitu mesin mobil yang dikendarainya mati dan polisi Mark pun datang mendatanginya. Namun di sini polisi belum curiga dan polisi tersebut malah membantunya untuk menyalakan mobil tersebut. Namun saat Danny dan teman-temannya sudah mau keluar dari gedung, tiba-tiba saja polisi Mark melihat bahwa temannya disandra dan terjadilah penembakan. Keadaan semakin memanas karena tim SWAT pun dikerahkan dalam kasus ini. Naas dalam aksi penembakan tersebut, semua teman-teman Danny tewas dalam penembakan itu. Dan hanya tersisa Danny dan juga Will serta polisi Zack. Saat dalam keadaan genting karena timnya tidak ada yang menjawab panggilan dari Will,
Momen itu pun dimanfaatkan oleh polisi Zack untuk melawan Danny. Namun Will tak sengaja dan refleks menembak Zack karena ingin menyelamatkan Danny. Dalam upayanya untuk kabur, Danny dan juga Will harus mendapati kesulitan karena polisi dan juga tim SWAT sudah mengepung ke seluruh tempat yang ada di sekitar bank tersebut. Zack yang sedang kritis segera mendapati pertolongan dari petugas medis. Dan kebetulan medis yang sedang bertugas yaitu adalah Cam dan juga Scott. Dan saat dalam perjalanan untuk membawa Zack, tiba-tiba saja mobil ambulan yang dibawa Scott dicegat oleh Danny. Scott yang ditodong senjata pun ia harus mengalah. Dan akhirnya Danny dan juga Will berhasil membajak mobil ambulan itu dengan adanya Cam dan juga polisi Zack di dalamnya. Saat sudah mau keluar gedung, sejumlah polisi pun memberhentikan ambulan tersebut. Namun beruntung Cam yang sudah diancam Danny mau bekerja sama untuk tidak membocorkan penyamaran Will dan juga Danny, yang berujung mobil ambulan itu akhirnya diperbolehkan untuk lewat. Dan mereka pun agak sedikit lega karena sudah merasa bisa lolos dari kejaran polisi. Namun polisi Mark yang masih ada di dalam gedung melihat petugas medis yang tergeletak di parkiran yaitu Scott. Ia pun langsung mengumumkan bahwa sang perampok pergi menggunakan mobil ambulans. Diperlihatkan bos dari SIS yaitu Kapten Monroe sudah datang di depan bank tempat terjadinya perampokan. Dan ia berjanji kepada Mark untuk menyelamatkan temannya yaitu Zack dan akan menangkap sang perampok. Kepolisian kini sudah mengerahkan helikopter untuk mencari mereka. Ketika Will dan juga Danny saat sedang merencanakan sesuatu, tiba-tiba Cam menyemprotkan apar ke arah mereka. Dan Cam juga mencoba untuk kabur. Namun lagi-lagi upaya Cam untuk kabur digagalkan oleh Danny ketika ia menodongkan senjata kepada Cam. Tentu saja Danny tak ingin Cam pergi karena Danny ingin Cam mengobati polisi Zack agar tetap hidup untuk bisa dijadikan sandera agar pihak kepolisian tidak ada yang berani menembaki mobil ambulans tersebut bila ada sandera polisi di dalamnya. Di lain sisi, karena ini sudah masuk ke dalam kasus perampokan tingkat tinggi, maka SIS dan juga pihak dari FBI pun dikerahkan untuk menangkap Will dan juga Danny. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran oleh kepolisian. Dalam aksi pengejaran tersebut, kondisi dari polisi Zack semakin kritis, dan Cam meminta bantuan Danny untuk mengambil peralatan yang diperlukannya untuk mengobati Zack. Danny yang tidak terbiasa dengan alat medis, ia pun bingung harus bertindak apa, sedangkan Will yang sedang menyetir, ia diharuskan fokus agar lolos dari pengejaran polisi. Melihat keadaan yang semakin tak terkendali, Danny pun mencari cara agar bisa lolos dari pengejaran. Dan kini ia menghubungi seseorang yang bernama Papi, yang dimana ia adalah rekan dari ayah Danny yang juga merupakan perampok senior. Danny membutuhkan bantuannya dan membuat kesepakatan apabila Papi bisa membantunya, maka ia akan mendapatkan $8 juta. Dan Papi pun menyetujuinya. Dan ia juga menghubungi anak buahnya yaitu Castro untuk menyiapkan cat dan juga penyemprot untuk dikirimkan ke alamat yang akan dikirimkannya melalui GPS. Agen FBI yang bernama Anson Clark yang sudah mengetahui bahwa perampok tersebut adalah Danny Sharp, ia pun memutuskan untuk ikut terlibat dalam kasus tersebut. Kini tim kepolisian pengejaran Danny semakin banyak yang melibatkan agen FBI, SIS, dan juga LAPD. Monroe yang mengetahui radio polisi yang digunakan oleh Zack yang ada di dalam ambulan tersambung dengan satelit, ia pun memanfaatkannya untuk terhubung dengan Danny guna bernegosiasi agar Danny menyerahkan diri. Namun hal itu tak akan dilakukan oleh Danny, dan Danny meminta polisi agar menarik mundur helikopternya, atau kalau tidak, ia akan menyakiti Zack. Monroe pun juga tak akan mau, yang akhirnya aksi pengejaran pun terus berlanjut. Dalam pengejaran itu, tanpa disadari, darah dari polisi Zack terus mengalir. Ternyata Zack mendapat 2 luka yang sangat serius. Agen Clark yang sudah bertemu dengan Kapten Monroe dan menceritakan siapa yang sedang dihadapinya bahwa Danny ternyata sudah merampok bank sejak ia berusia 17 tahun dan dalam 10 tahun terakhir Danny juga sudah merampok 37 bank. Dan fakta lebih mengejutkan lagi bahwa dulunya Agen Clark adalah teman dari Danny. Jadi ia tahu karakter dari Danny.
Scene beralih ke ambulan. Keadaan Zack yang kini membutuhkan operasi dan Cam yang belum lahir akan hal itu mengharuskannya untuk meminta tolong kepada mantan kekasihnya yaitu Colin Water yang merupakan seorang dokter bedah. Dan kini Cam dipandu oleh dokter itu untuk mengoperasi Zack melalui video virtual. We're all gonna help. What do you got for supplies? Yeah, I got everything. There's no anesthesia. I think there's internal bleeding. Likely bleeding out from you. Open him up. Open the skin. Dalam upayanya mengoperasi polisi Zack, komunikasi dengan sang dokter bedah terputus karena tiba-tiba saja HP yang digunakan oleh Cam harus mati karena baterai HP tersebut habis. We breathe. Okay? That's all. We just breathe. Okay? Yeah, we doing crazy today. Dan setelah operasi berhasil, anak buah dari Papi mengabari Danny kalau ia sudah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan Danny. Sedangkan di lain sisi, Kapten Monroe yang sedang menghubungi Colin dan menanyakan keadaan polisi Zack, ia mendapati kesalahpahaman informasi. Karena sebenarnya Dr. Colin sendiri tidak tahu bagaimana keadaan polisi Zack sekarang masih hidup atau tidaknya. Tapi Monroe menyimpulkan bahwa polisi Zack sudah mati. Maka karena Monroe sudah menyimpulkan bahwa polisi Zack sudah mati, kini ia akan menyerang Danny karena Danny sudah tidak punya jaminan lagi untuk bisa mempertahankan posisinya sekarang. Monroe langsung menyiapkan tim penembak runduk atau snipernya untuk mengincar Danny. Agen Clark yang menyadari sesuatu bahwa ponsel dari polisi Zack ada di dalam ambulan itu, maka ia langsung menghubunginya. Dan benar saja panggilan itu langsung diangkat oleh Cam. Dan agen Clark menyuruh Cam untuk berpindah ke bawah tandu dan memberitahukan kepada Cam bahwa polisi sudah menyiapkan sniper untuk menembak Danny. Lalu Cam memberitahukan kepada agen Clark bahwa polisi Zack masih hidup. Cam yang mengetahui informasi itu langsung memberitahukan kepada Danny bahwa dirinya diincar oleh sniper. Dan beruntungnya Cam tepat waktu dan mereka pun lolos dari tembakan sniper. Tentu saja dengan kejadian tersebut membuat Danny marah dan Monroe pun menarik mundur para sniper. Ia menyesali perbuatannya karena tidak tahu bahwa polisi Zack ternyata masih hidup. Agen Clark yang mengetahui bahwa perampok satunya selain Danny adalah Will, yaitu adiknya Danny, kini ia menghubungi Will untuk bernegosiasi dengannya. Namun Will juga sama seperti Danny, ia tak mau menyerah begitu saja. Setelah itu agen Clark menyuruh Cam untuk membujuk Will, dan di tengah perjalanannya, tiba-tiba istri dari Will menelponnya dan menanyakan keadaannya. Namun Will harus berbohong kepada istrinya, dan ia mengatakan kalau ia sudah mendapatkan pekerjaan sebagai sopir. Cam yang di sampingnya melihat ketulusan dari Will, Cam langsung mengerti bahwa Will merampok bank itu demi istrinya yang akan menjalani operasi kanker. Sesampainya di sungai, Danny keluar dari mobil ambulan tersebut dan mengawasi polisi di sekitar berupaya untuk memancing polisi. Setelah menembaki helikopter polisi, ia melanjutkan pelariannya dan keluar dari sungai itu. Sempat berjarak dan lolos dari pengejaran polisi, kini Danny dan juga Will tiba di bawah jembatan, tempat di mana anak buah dari Papi sudah menyiapkan mobil ambulan yang lain untuk mengelabui polisi. Dan Danny juga mengecat ambulan yang dipakainya dengan warna hijau. Sementara itu, di lain sisi kepolisian sudah menyiapkan pasukannya untuk berjaga apabila ambulan dari Danny muncul lagi. Dan kini Danny dan anak buah Papi mulai beraksi. Mereka mulai berpencar untuk mengelabui polisi. Roberto yang mengendarai mobil ambulan yang membawa bom, ia mendatangi polisi yang sudah berkumpul di satu tempat dan meledakkannya tepat di tengah-tengah mobil polisi yang sedang berkumpul. Tidak hanya itu, anak buah Papi juga sudah menyiapkan mobil lain yang sudah dipersenjatai lengkap untuk menembaki semua polisi yang ada di situ. Dan Kapten Monroe yang ada di lokasi tersebut juga ikut terkena tembakan, dan akhirnya Monroe pun tewas saat kejadian tersebut. Polisi Mark yang mengetahui bahwa Roberto lah pelakunya, ia pun mengejarnya, dan tanpa sengaja karena Roberto melawan, polisi Mark pun membunuh Roberto. Danny dan juga Will yang lolos dari kejaran polisi, kini ia bersembunyi di tempat Papi berada, dan sesuai perjanjian dengan Papi, Danny menyerahkan 8 juta dolar kepadanya. Namun karena mengetahui Roberto tewas dalam pengejaran polisi yang dimana Roberto itu adalah anak dari Papi,
Kini Papi meminta Danny untuk menyerahkan polisi yang di dalam ambulans sebagai bentuk balas dendam Papi kepada kepolisian karena sudah membunuh Roberto. Namun Will menentang hal tersebut dan tak ingin polisi Zack yang ada di dalam ambulans diserahkan ke Papi begitu saja. Setelah itu Danny merundingkannya dengan Will, tapi Will tetap bersikeras tidak mau menyerahkan polisi Zack dan kini tinggal menunggu keputusan dari Danny. Tentu saja Danny lebih percaya kepada Will dan Danny pun menentang Papi. No, she comes with us. We take them both. Let's go. That's dumber than her. She fucked us. How do you think the police know how to block? They whole fucking wake up bodies behind because we've been just trying to get home. Go left. He's my real brother. Mendengar tembakan tersebut, Cam pun merasa panik dan saat Will mendatanginya, tidak sengaja Cam menarik pelatuk dari pistol yang dipegangnya sehingga membuat Will terluka parah dan membutuhkan perawatan. Sementara Will dirawat oleh Cam, Danny harus segera membawa mereka untuk pergi dari tempat Papi. Dan Danny berniat membawanya ke rumah sakit agar Will cepat mendapat perawatan. Dan sedangkan di luar sana sudah banyak polisi yang mengincar Danny, maka pengejaran pun berlangsung. Di tengah pengejaran itu, Will yang sudah sekarat sempat mengambil uang yang ada di tas sebanyak $1 juta dan dititipkan kepada Cam untuk diberikan kepada istrinya Will. Saat sudah tiba di rumah sakit, Danny tidak bisa langsung keluar dari mobil dikarenakan sudah banyak polisi yang mengepungnya dan semua senjata mengarah kepada mobil ambulan yang dibawanya. Danny yang sudah terbawa emosi karena kepolisian mendesaknya untuk keluar, ia pun memanfaatkan Cam sebagai sandera agar kepolisian mundur dan menurutinya. Saat Danny sudah mau membuka pintu mobil belakang, tiba-tiba saja Will menembaknya. Bukan tanpa alasan, namun Will menembak Danny karena ia refleks untuk menyelamatkan Cam karena Danny sudah berniat untuk membunuh Cam saat ia membuka pintu mobil tersebut. Sama saat seperti Will menembak polisi Zack saat akan menyelamatkan Danny. Namun sayang sekali nyawa Danny sudah tidak terselamatkan lagi. Istri Will yang mengetahui hal itu, ia datang dengan membawa anaknya dan Cam segera menolong Will agar ia mendapatkan perawatan. Setelahnya, Cam menemui istri Will dan bilang kepada istrinya bahwa Will sudah menyelamatkan Cam. Dan saat mau pergi, Cam menaruh uang yang dititipkan Will ke kereta bayi milik anaknya tanpa sepengetahuan dari istri Will. Dan di akhir film diperlihatkan polisi Zack ditanya oleh agen Clark siapa orang yang sudah menembaknya, sambil menunjukkan foto Danny dan juga Will. Dan Zack menunjuk Will dan berkata, "Dia sudah menyelamatkan nyawaku." Dan film pun berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu dan dipertemukan di video kita selanjutnya.